ini kita ketemu lagi bersama gue, Nisa. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dia tuh super duper produktif banget guys. Oke, langsung saja tanpa babi bu langsung saja kita ke tamu kita. Jadi di sini saya sebagai narasumber, nama saya Aditya Nusa Putra, semester 7. Oke. Terus gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sekarang ya well. Terus kesibukan lain-lainnya apa? Karena menjelang semester akhir dan menjelang akhir perkuliahan, ya saya lebih ke produktif, ke perkuliahan dulu aja sih kali ini. Oh, oke. Berarti langsung aja gitu ya kita masuk ke materi, oke? Wow. Langsung aja kita tanya-tanya nih ya guys. Kali ini tema kita yaitu Work University Balance. Worth it gak sih kuliah sambil kerja? Oke, lanjut ke pertanyaannya aja guys. Nah, yang pertama, apa sih alasan lo memutuskan untuk kuliah sambil kerja? Yang pertama sih karena emang dididik dari kecil ya, udah harus apa-apa sendiri, apa-apa mandiri. Terus yang terlebih lagi karena emang kebutuhan dari diri saya sendiri yang banyak gitu kan. Oke, terus? Mungkin lebih ke ini sih, saya suka sih kalau misalnya nyari uang dengan finansial yang segitu. Saya pengen nyari uang yang lebih banyak lagi, terus saya pengen ngebantu banyak orang juga dari uang saya. Udah sih, itu aja sih, lebih ke ya udah. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu nggak sih kalau Ya. kayak nerima duit gitu ya? Oke. Oke, terus apa sih tantangan terbesar lo yang dihadapi nih saat lo tuh ngejalanin kuliah sambil kerja gitu? Mungkin yang pertama manage waktunya ya. Manage waktu tuh tantangan paling besar sih menurut gue, buat apa ya, buat masalah akademik, terus masalah nyari uangnya, terus belum lagi capeknya juga, rasa malesnya juga, belum setan yang kayak main game, Iya, benar-benar. ngopi, nongkrong dan lain sebagainya. Itu sih tantangan terbesarnya sih. Oke, terus gimana cara ngatasin tantangan tersebut gitu? Fokus pada tujuan dan strategi dari awal. Misalnya ya tujuannya kita pengen nyari cuan buat memperbaiki finansial kita ke depannya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada strategi, itu tuh harus benar-benar ditulisin, diterapin setiap hari, manage semua strategi itu dengan baik. Ya udah lakuin. Jadi kalau misalnya strategi itu ada yang nggak kepake tuh, evaluasi hari itu juga. Strategi apa nih? Gimana caranya biar bisa ngelakuin strategi itu? Nah, habis itu ya udah, insya Allah tantangannya bisa kelewatin. Oke, misalnya gue tanya ya, misalnya kan tadi lo bilang tantangan terbesar lo itu males. Nah, coba kalau males gimana sih solusinya gitu? Gimana biasanya lo tuh ngatasin rasa males itu? Yang pertama, ya gue sih evaluasi ya sama diri sendiri. Kenapa sih males-malesan hari ini? Terus lihat throwback ke beberapa hari ke belakang. Ada masalah kah? Ada hal apakah yang bikin capek atau bikin males? Terus lihat lagi gimana caranya si males itu hilang ya. Lihat ke depannya nih. Kita ngitung cuannya. Kalau misalnya kita males nih cuma dapat cuan segini. Kalau misalnya kita nggak males, ya kita bisa dapat nih cuan yang melebihi dari itu. Itu sih cara ngilanginnya, mungkin lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat hari itu juga. Oke, tapi ada nggak sih, pernah nggak sih kayak misalnya kan lo udah kuliah sambil kerja nih. Nah terus kayak ada nggak sih rasa males kuliah gitu? Karena lo udah tergiur sama ini nih uang ini gitu. Jujur sih, jujur ya, ada sih, ada masa-masa itu juga. Karena ya mungkin mikirnya gini, ngapain sih kuliah, toh ujung-ujungnya kuliah juga buat nyari uang lagi gitu. Sekarang aja kita udah bisa menghasilkan uang, cuman ada masanya juga mikir, aduh ngapain ya nyari uang dulu, itu bukan saatnya. Mungkin sekarang saatnya buat kuliah dulu aja. Ada juga yang kayak gitunya. Jadi ya ada bimbang mah ada, cuman ya udah jalanin dulu aja lah. Jalanin dulu aja guys. Jalanin dulu aja, syukurin. Oke, terus apa sih dampak positif yang bisa lo ambil dari kuliah sambil kerja ini? Yang pertama, Dan sebaliknya gitu. dampak positifnya ya. Iya. Dampak positifnya mungkin ya kita tahu gitu cara orang tua kita buat nyari uang kayak gimana, buat capeknya nyari uang kayak gimana.
ngelawan rasa malesnya, ngelawan isunya kayak gimana, ngelawan permasalahan dunia itu kayak gimana, ya mungkin kita tahu gitu dari sekarang. Terus kalau misalnya dampak negatif itu bener-bener bakal ngurangin angka pertemanan, bisa jadi. Terus kita juga bisa jadi bumerang gitu. Kenapa? Karena di saat kita lagi fokus-fokusnya nyari cuan, itu tuh bisa jadi si nilai perkuliahan atau nilai akademik itu kurang. Karena apa? Karena kurang diperhatikan lah oleh kita, karena kita terlalu fokus sama nyari uang itu. Itu sih mungkin. Iya sih bener guys, dampak positifnya kita tuh jadi bisa lebih menghargai gitu kan, karena orang tua kita, oh ternyata orang tua kita capek, jadi kita menghargai gitu, bukannya menghargai orang tua kita gitu loh guys, bukannya kayak yang kok kerja nggak dapet duit misalnya, kayak kok duitnya dikit banget gitu kan, karena kerja susah ya kan, karena kerja tuh susah banget guys, jadi kayak kita jadi belajar buat menghargai orang tua kita juga gitu ya guys. Terus selanjutnya, menurut lo keputusan kuliah sambil kerja ini udah tepat apa belum? 50-50 sih. Tergantung kebutuhan lu kayak gimana. Kenapa gue sebut 50-50? Karena emang banyak di luaran sana gitu orang yang pengen kuliah, dan banyak juga di luaran sana orang yang butuh kerja gitu. Jadi menurut gue ya bisa tepat bisa enggak, karena tergantung perspektif orang-orang yang ngelihat gue. Misalnya lu ngelihat gue, oke nih dulu mandiri bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah, tapi ada orang yang ngelihat gue, apa sih lu fokus kerja, fokus kuliah, karena ada yang harus satu difokusin lah gitu. Mungkin itu sih. Terus menurut lo kuliah sambil kerja ini cocok buat tipe orang yang seperti apa sih gitu? Type C. Type C. Aduh. Kayak gimana nih, tipe yang seperti apa nih? Yang pertama mungkin orang yang penuh ambisi ya. Terus sebenarnya berarti lo orang yang penuh ambisi juga? Sebenarnya ambisi itu datang karena ada suatu masalah kah, atau ada yang dikecilin atau apa dipandang negatif gitu kan, atau enggak ya banyak lah ambisi itu. Mungkin ya itu salah satunya ambisi itu sih kalau gua. Ambisi udah itu aja. Udah sih. Terus ambisi sih. Asik. Dan biasanya gini gak sih, kayak mungkin dia tipenya nggak ada tipe nih, cuman kayak tuntutan hidup aja nggak sih? ada gitu nggak sih? Tuntutan hidup gitu kan, kayak aduh kayak gue harus kerja deh. Ya kan. Kalau misalnya lu mau ke kampus ya minimal lu pasti punya karena ya gitu kan. Butuh nggak sih kita? Tuntutan hidup juga guys kadang. Iya betul. Kayak mau nggak mau gitu kan ya, walaupun dia orangnya nggak ambis banget gitu, cuman kalau tuntutan hidup gitu kan ya, mau gimana lagi. Terus selanjutnya, terus ada nggak sih saran buat orang-orang yang punya planning, kayaknya gue pengen kuliah sambil kerja deh, kayak misalnya kita nih maba kayak kayaknya nanti gue pengen sambil kerja deh, lumayan deh kayaknya. Terus kayak kan kalau kita ngeliat jadwal tuh kayak ini banyak kosongnya nih, banyak liburnya, kayak gue pakai kerja deh. Nah itu menurut saran lo apa buat mereka sebelum terjun ke kuliah sambil kerja, jadi kayak baru bayang-bayangannya aja gitu? Yang pertama, kalau misalnya ada bayang-bayang kayak gitu, tulis aja dulu. Tulis, habis itu cari tahu tuh strategi apa yang harus dilakuin kalau misalnya ada struggle tentang bayang-bayang itu. Misalnya lu mau ngelakuin kerja A, nah tulisin tuh strateginya gimana caranya biar gak ada struggle itu. Terus persiapin juga struggle apa aja yang bakalan ngejatuhin lu di saat lagi ngerjain itu. Mungkin ya lebih ke strategi, terus nyiapin semuanya. Kalau saya emang udah mateng, kerjain. Kalau belum mateng, persiapin lagi. Kalau emang lu pengen banget. Kayak butuh sharing juga nggak sih dari orang-orang, cari relasi gitu kali ya, biar kayak ini pilihan gue tepat apa enggak. Terus ada nggak sih pengalaman yang menurut lo tuh paling berharga dari kuliah sambil kerja ini? Boleh lah diceritain gitu. Misalnya boleh ada ceritain pengalaman lu gitu, awalnya gimana nih memutuskan gitu. Awalnya pas zaman COVID ya, lu kan COVID kan. Nah itu tuh benar-benar struggle tuh keuangan kan. Tuh COVID kita belum masuk ya, semester 1 ya. Terus emang gua nyobain kerja sambil belajar gitu, emang dari SMA kan. Terus emang itu zaman COVID itu benar-benar struggle tuh. Gua mikirin gimana caranya nih gua dapat duit, coy. Gua kalau kerja kan.
Iya. Anjir gimana lah caranya, terus ya udah gue mikir tuh. Yang pertama tuh gue mulai usaha itu jual beli motor bekas. Nah dari situ bener-bener kecanduan lah sama cuan gitu kan. Terus di saat itu udah nggak jalan karena gue harus kuliah, nggak bisa benerin motor lagi setiap hari, terus nggak bisa ngambil motor. Pokoknya nggak lebih fleksibel waktunya karena harus terpaku sama jadwal kuliah. Terus gue di situ berubah beralih ke ojol. Nah di ojol itu kan fleksibel ya, bebas gitu kan, mau narik kapan aja, mau malam, mau siang, mau subuh, bebas gitu. Nah dari situ gue bisa mulai manage semuanya gitu. Di situ tuh mungkin pengalaman gue, kalau yang gue ceritain kayaknya banyak sedihnya anjir. Gak ada bahagianya. Ya udah nggak apa-apa, lu ceritain aja. Maksudnya pernah sih kayak gini nih. Yang pertama kan motor gue yang nggak bagus-bagus aja lah, SRI lah, SRI lah, terus standar Indonesia lah. Pernah suatu waktu tuh, waktu itu hujan gede coy, di Bandung di Dago. Nah gue tuh nganterin berkas si konsumen ini tuh ke PT Bio Farma. Nah itu tuh berkas tuh pokoknya antara nggak tahu kolaps, nggak tahu apa. Itu tuh kalau misalnya berkasnya rusak, gue harus ganti. Pokoknya itu tuh bener-bener bahaya banget lah. Nah, tapi rugi di lu nggak sih? Terus? Nah, gue tuh nganterin dari Dago ke Bio Farma. Itu tuh posisinya hujan, terus banjir. Nah, waktu itu gue bawa motor, mati-mati mulu cowok. Si motornya tuh, itu sumpah kata gue, ini kenapa motor gue mati-mati mulu. Terus udah ya gue, pokoknya gue dorong, terus setiap ada banjir gue dorong, jauh banget. Kayaknya itu termasuk pengalaman berharga nggak sih? Walaupun sedih gitu. Terus saat itu udah nih sampai Bio Farma. Gue ngeliat tuh si berkas itu tuh agak basah gitu, jadi gue deg-degan cowok. Gue deg-degan terus gue kasih itu ke satpamnya, Pak ini masih diterima apa enggak? Oh iya nggak apa-apa, nanti disetrik aja sama saya. Ini tuh baik cowok. Terus udah tuh kan itu tuh duitnya tuh dikasih di awal sama konsumen. Terus gue nyari duitnya kagak ada coy, hilang. Kagak tahu kemana. Ya. Udah capek-capek. Itu first time bukan? Pas pertama kalinya bukan? Itu yang terakhir kali. Terakhir akhir-akhir ini. Oh, oke. Ya Allah guys, sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Terus ada lagi pas, ini kita ke throwback ke pas zaman COD ya. Jadi waktu itu gua ini osjur tuh jam 7 kan harus ngumpul di Tritan Point. Waktu itu gua jam 2 pagi tuh masih COD ke Pengalengan. Gua jam 2 berangkat dari Dago, nyampe jam setengah 4. Nyampe sana ternyata motornya jelek, cowok. Anjir gua bener-bener pusing. Ya gua udah cek nih kan di foto tuh kayak bagus, di videoin bagus lah mesinnya. Pas gua datang ke sana tuh bener-bener jelek banget, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jelek juga kayak tidak layak lah gitu. Maksudnya nggak layak. Terus gua udah sampai sana, anjir jam setengah 4. Gua nyampein diri doang gitu ke sana. Terus udah sampai sana tuh bener-bener udah ngantuk. Terus akhirnya gua pulang tuh sampai jam setengah 6 dan gua tidur cuma setengah jam anjir buat wasjur. Gila, perjuangan banget kan guys, lihat kan guys, seproduktif itu guys anaknya. Emang produktif banget guys anaknya. Oke, terus lanjut ada lagi. Apa lagi ya? Ya ojolnya. Ojol. Kayak apa deh pengalaman yang paling lo inget gitu? Akhir-akhir ini sih gua kan lebih ke makanan ya. Oke. Tunggu sebentar, lu apa nih? InDrive, Gojek, Grab atau apa? Gua ngambil 3 platform. Semuanya. InDrive, Grab, sama ShopeeFood. Oh, oke. Ya, Terus? sekarang udah naik lah. Oh, InDrive tuh. Sekarang udah naik 3. Waktu itu gua tuh ini tengah malam dapat orderan makanan. Kayak kopi gitulah. Terus gua nganterin ke daerah hutan gitu, Cok. Sumpah. Terus gua nganterin Hutan Tahura. Enggak, sebelahnya lagi. Oh iya. Sebelahnya lagi. Pokoknya di situ tuh jam setengah 1 malam, gua ke situ, jalan tuh kabut. Terus si
itu tuh gelap banget, gak ada lampu kayak lampu jalanan gitu, gak ada. Kabut, gerimis, HP gue nggak bisa dipegang gini dong karena hujan kan. Iya. Gak bisa tuh, gue bener-bener muter tuh ada kali sejam di situ. Kayak anjir udah gue gemeteran, bener-bener keringetan dingin gitu. Wah panik tuh. Terus akhirnya gue buka HP, gue telepon tuh di mana gitu kan. Taunya nggak sampai situ, ternyata gue disesalin sama Google Maps, cok. Bisa. Gak tahu, Kayaknya ada sesuatu ya. Gak tahu sih. Kayak sesuatu Gak deh. tahu sih kalau itu. Oh itu pengalaman yang Iya sih sumpah aja, serem itu ya. bad banget sih. Tapi ada nggak sih kayak misalnya kayak konsumen nih yang ternyata baik banget sama lu gitu, kayak ada nggak sih kayak dari mereka tuh kayak ngasih pengalaman berharga buat lo gitu. Kayak pasti kan ada lah lo ngobrol-ngobrol di tengah jalan gitu, gimana tuh? Ada sih, lebih ke mungkin gue ngobrolnya ya masalah kuliah, masalah kehidupan, masalah percintaan, banyak sih. Karena rata-rata konsumen gue itu kan kalau misalnya perempuan ya bahasnya ya bahas perempuan ya, apalagi cinta gitu kan, hobi. Terus bapak-bapak ya kerjaan gitu kan. Terus kalau perkuliahan ya setara aja gitu, cowok cewek yang penting bahas perkuliahan. Mungkin itu aja sih. Itu lo asik ya, jadi si konsumen juga mungkin nyaman kali ya ngobrolnya gitu kan. Oke. Terus berarti kesimpulannya, jadi worth it gak nih kuliah sambil kerja menurut lo? Kalau menurut diri gue sendiri sih worth it ya. Worth it. Karena bisa menyeimbangkan gitu kan. Jadi kita belajar nih, di saat kita harus nyari akademik ya akademik, terus di saat kita nyari cuan ya nyari cuan. Kita harus bisa manage dari itu. Oh ya bentar, satu lagi. Kalau kuliah gimana nih? Sampai saat ini kuliah lo aman-aman aja atau banyak kendala nih gara-gara sambil kerja ini gitu? Sebenarnya sih kuliah gua struggle bukan karena kerja sih. Oke. Karena emang mood gua. Ya, dari diri lo Iya, sendiri ya. dari diri gua Oke. sendiri. Yang pertama itu, yang kedua emang gua goblok sih cinta. Sumpah cowok, itu yang ngebikin jatuh banget sih itu. Pokoknya inget ya teman-teman guys, jangan pernah cinta di masa perkuliahan lah, bahaya. Tapi jadi lebih indah nggak sih guys? Gak Kayak tahu. nggak flat banget gitu, Dit. Iya sih, bisa jadi buat bahan cerita buat Iya, nanti. benar. Bisa kayak gitu. Ya, ini kan juga jadi bahan cerita kan buat lo sendiri gitu Iya. kan. Oh ternyata percintaan di kuliah seperti ini ya gitu. Iya, pokoknya jangan cinta-cinta dulu kalau masih belajar. Oke. So iya bener ya. Tapi beneran guys. Oh, gitu. Pokoknya buat cowok tuh ya, yang bikin jatuh Oke. tuh cinta, uang, sama waktu. Bener-bener perempuan tuh bener-bener bahaya lah gitu kan, buat Terus. nge-brainstorming kita gitu kan. Terus kalau masalah waktu itu tentang malesnya itu cowok, lu gak bisa manage waktu, udah berantakan hidup lu gitu kan. Terus udah sih. Udah. Udah. Oke. Sebelum ditutup, kira-kira lo ada pesan-pesan nggak nih buat penonton setiap TNK Podcast? Mungkin pesan-pesannya, kalau misalnya lu mau gitu kan kerja sambil kuliah, lu harus persiapin itu semua. Kalau ada masalah, lu harus bisa nyelesain masalah itu. Kalau lu gak bisa sendiri, ya tuh cari temen, cari sahabat. Pokoknya sekarang banyak kan marak bundir gitu kan. Itu jelek banget, sumpah jelek banget. Itu bukan orang yang menurut gua bagus gitu kan. Betul. Pokoknya jangan ada suicide lah gitu kan teman-teman. Mau sebesar masalah apapun, lu pasti bisa ngelewatin, cok. Pasti bisa, cok. Terus juga ya. Oke, terus. Mungkin yang terakhir gue bisa ngomong, yang pertama dalam hidup lu harus bersyukur sih. Bersyukur lu bisa menerima apapun, lu bersyukur gitu kan. Terus yang kedua, lu bisa memanage. Dari bersyukur lu itu tuh lu pasti bisa memanage gitu, tentang perasaan lu, tentang mood lu, tentang mental lu, tentang sisi kognitif dan sisi afektif lu bisa, cowok, kalau misalnya lu udah bersyukur. Tapi kalau misalnya lu gak bersyukur, gimana pun lu nge-manage, itu pasti merasa kekurangan. Oke, betul. Menurut gue sih itu aja sih. Oke, bagus ya guys penutupan kita. Oke, makasih banyak ya bintang tamu kita, Adit. Thank you udah meluangkan waktunya nih buat datang ke TNK Podcast. Oke, terus habis ini apa yang mau dilakuin? Mungkin sekarang akhirnya ya gue bikin proposal sambil nyari cuan lagi. Oke, selamat Adit. Siap. Oke guys ya. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah setia nonton TNK Podcast. Oke, dadah.